Episode 70. Setelah taksi mengantar Fanny pulang ke rumahnya, taksi melaju menuju ke rumah Jill. Jill tidak tahu apakah hawa perjodohan masih akan dilanjutkan lagi jika ia kembali ke rumah. Atau bahkan mungkin ia malah diusir dari rumah. Tapi yang jelas, saat ini ia pasrah. Kini, Jill berdiri di depan rumah yang sudah lama ia tinggalkan. Rumah sederhana di mana ia sering bercengkrama bersama kedua orang tua dan kakaknya. Rasa rindunya terhadap rumah itu memuai. Tatapannya mengedar ke setiap sisi rumah. Tidak ada yang berubah. Semuanya masih sama. Jill melangkah memasuki rumah, membiarkan barang-barangnya teronggok di teras. Tidak ada siapa-siapa di ruangan yang pertama ia masuki. Segala bayangan tentang kemungkinan yang terjadi memenuhi kepalanya. Mungkin kedua orang tuanya akan menyambutnya dengan sukacita. Mungkin juga mereka akan marah karena ia sudah kabur dari rumah dan menolak perjodohan. Mungkin ia sudah tidak dianggap lagi sebagai anak karena telah mempermalukan keluarga. Namun apapun yang terjadi, rumah itu tetap menjadi tumpuan hidupnya. Segala rasa membuncah memenuhi benaknya. Kedua orang tuanya tetap bagian dari hidupnya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Kak Evan, panggil Jill dengan suara lirih. Ia sudah tidak sabar ingin memeluk kakaknya itu. Namun setengah hatinya merasa tidak pantas kembali pulang dan memeluk penghuni rumah itu. Terdengar suara pintu dari ruangan lain dibuka. Tak lama Evan muncul dari ruangan lain. Pria itu membelalak kaget menatap sosok yang berdiri di tengah-tengah ruangan. Brianna, kajut Evan. Nama Brianna menjadi nama panggilan yang kental di keluarga itu. Kak, Evan mendekati Jill dengan langkah lebar dan memeluk adiknya itu. Kemana aja kamu? Jill, ya ampun. Kakak khawatir banget sama kamu. Kakak kangen. Kakak enggak ngangka kamu kembali hari ini. Jill tersenyum bahagia mendapat pelukan hangat dari kakaknya. Dugaannya tentang sambutan buruk itu tidak terjadi. Kakaknya tetap menyambutnya dengan hangat. Aku juga kangen. Kak, balas Jill. Ayah sama bunda selama ini mengkhawatirkanmu. Mereka sedih atas kepergianmu. Evan melepas pelukan. Ia menatap adiknya dari wajah sampai ke ujung kaki dan kembali lagi ke wajah. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Apa yang terjadi selama kamu berat di luaran sana? Aku baik-baik aja. Aku kerja. Kak, oh ya? Berarti kamu nggak terlantar? Enggak, Kak. Aku bahkan berpenghasilan dan bisa menghidupi diriku sendiri dari penghasilanku itu. Sisanya bisa kutabung. Hebat kamu, ini baru adiknya Kak Evan. Kakak pikir kamu akan terlunta-lunta di jalanan. Tapi ternyata dugaan kakak salah. Evan mengusap pucuk kepala Jill. Ayah, bunda, kemarilah. Lihat siapa yang datang, seru Evan memanggil kedua orang tuanya. Aldo dan Rani. Tak lain kedua orang tua Jill yang saat itu sedang sarapan di meja makan. Saling pandang. Mereka menuju ke ruang depan saat panggilan Evan tak kunjung berhenti. Rani terkejut melihat kedatangan putrinya. Sontak ia menghambur memeluk Jill dan mengusap rambut panjang putrinya itu penuh nuansa sayang. Alhamdulillah kamu kembali, nak. Bunda sangat rindu padamu. Kamu baik-baik saja, kan?
Tanya Bunda seraya menatap wajah yang selama ini kerap muncul di dalam mimpinya. Jill mengangguk dengan wajah cerah berbinar. Meski ada sisi lain yang terluka di relung batinnya. Penampilan Jill yang rapi dan terlihat menarik membuat Rani yakin. Kalau putrinya itu tidak dalam kondisi buruk selama berada di luar rumah. Rasa syukur memenuhi ruang batinnya. Pandangan Jill kini tertuju ke arah Aldo. Ayahnya, pria tengah baya itu menatapnya dengan pandangan tak bersahabat. Raut wajahnya masam. "Untuk apa kamu kembali ke rumah ini?" tanya Aldo dengan suara mengguntur keras. Kalimat dan nada suara yang tak bersahabat itu membuat Jill membeku di tempat. Kali ini ayahnya murka. "Yah, kenapa bicara begitu? Anak kita kembali. Ini bukan hal buruk, bukan?" Rani merangkul Jill. "Jangan kau bela anakmu itu. Dia sudah membuat malu keluarga." Pandangan Aldo tertuju ke mata Jill yang sayu. "Brianna, setelah kamu kabur dari rumah, banyak hal yang terjadi di sini. Ayah harus menanggung malu karena niat untuk mempertemukanmu dengan Didi batal. Semua yang telah orang tuamu rundingkan sudah dibicarakan matang-matang, tapi kamu menghancurkan segalanya. Bukan karena keluarga Om Roni adalah keluarga terhormat yang membuat ayah merasa malu. Tapi sebuah komitmen. Maafin aku." "Yah," ucap Jill pasrah. "Aku hanya ingin menentukan masa depanku sendiri, tanpa harus dijodohin. Apakah kamu tidak bisa bicara baik-baik? Lalu, apakah ayah pernah bertanya terlebih dahulu padaku, sebelum berniat ingin mengenalkanku dengan anak Om Roni? Bisakah kamu membalas kerja keras kami sebagai orang tua dengan berbakti? Dan ini adalah salah satu baktimu." Jill akhirnya diam. Ia tahu betul sifat ayahnya yang keras dan sedikit otoriter. Semua ucapannya harus dipatuhi. Jill tahu betul apa yang terjadi jika ia membicarakan masalah perjodohan itu pada ayahnya. Andai saja ia mengatakan tidak ingin menerima perjodohan itu secara baik-baik, ia sudah tahu hasil akhirnya. Semua ketentuan ayahnya tetap tidak bisa dibantah. Dengan kamu kabur dari rumah, kamu memutus kuliahmu begitu saja, maka kamu sudah menghancurkan harapan ayah untuk menguliahkanmu. Sudah capek-capek ayah bekerja cari uang untuk menguliahkanmu, tapi kamu malah berhenti di tengah jalan. Maafin aku, yah, untuk hal itu aku memang salah. Ayah tidak mau tahu, jika Om Roni masih mau menerima ayah sebagai besannya, maka kamu tetap harus menikah dengan Didi." Jill tidak bisa menjawab. Ia menatap kepergian ayahnya yang meninggalkan ruangan menuju keluar rumah. Jill menatap bundanya. Ia tahu betul bahwa ayahnya memiliki kuasa penuh di rumah itu. Semua keputusan selalu dipegang oleh ayah. Dan tidak ada yang berani menentang ayahnya. Termasuk Rani. Wanita yang telah menemani Aldo selama 25 tahun itu selalu taat pada suami dan tidak berani membantah. "Bun, maafin aku salah. Ya, aku hanya ingin mencari pasangan hidup atas pilihanku sendiri." Jill menatap bundanya penuh harap. "Bunda mengerti. Bunda sangat memahamimu. Kamu nggak salah. Bunda juga ingin kamu bahagia. Bunda nggak mau melihatmu hidup dalam keterpaksaan. Karena pilihan hidup itu, kamulah yang menentukan. Tapi kalau memang menikah dengan Didi bisa membuat ayah maafin aku akan menerimanya."
Bun. Jill pasrah. Kamu yang kuat. Bunda hanya bisa berdoa semoga kamu bahagia. Brianna, untuk semua keputusan ayah yang sudah-sudah. Kakak tahu ayah selalu keliru dalam mengambil keputusan. Tapi untuk hal ini, kakak dukung kamu. Kok? Sahut Evan. Jill tersenyum samar menanggapi. Entah itu hanya kata-kata sebatas untuk menguatkannya. Atau kali ini Evan berkata benar. Namun Jill hanya bisa mengikuti semua itu seperti air mengalir. Akhirnya ia harus menyetujui perjodohan yang selama ini tidak dia harapkan. Malam pertama tidur di kamar yang telah lama ia tinggalkan. Matanya kerap memandangi boneka pemberian Jeff yang digantung menggunakan tali di balik pintu. Jill membayangkan seolah-olah Jeff yang berada di posisi boneka itu. Benar kata Jeff. Barang pemberian itu selalu mengingatkannya pada pria itu. Mengingatkan Jill pada keculasannya, pada kejutekannya, pada senyumnya, pada wajahnya, juga pada pengkhianatannya. Dua jaket milik Jeff yang pernah dipinjamkan pria itu juga tergantung di sisi boneka. Setiap malam, ia melingkari tanggal yang telah berlalu di kalender sebagai tanda masa gadisnya akan segera berakhir. Karena dalam tempo 1 minggu lagi, ia akan kembali dipertemukan dengan Didi, calon suaminya. Ayahnya sudah berembuk dengan Om Roni. Dan ternyata calon besannya itu masih bersedia menerima keluarga Aldo dengan sukacita. Kini Jill hanya bisa berharap, semoga pernikahannya kelak akan berujung indah. Kenapa hanya dalam sekejap saja? Dunia Jill yang penuh harapan berubah penuh duri? Dalam hitungan detik, segalanya hancur berkeping-keping. Jakarta, ternyata harapanku nggak seindah yang kubayangkan. Di kota ini, aku nggak punya impian seperti yang kuharapkan. Semuanya musnah. Aku hanya bisa pasrah dengan keadaan.